Komisi Pemilihan Umum menggelar pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan Gubernur Papua pada Rabu 6 Agustus. Adapun dalam pilkada kali ini, kandidat yang bertarung adalah Ben-Hur Tommy Mano, Konstan Karma, dan Matius Fahiri Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Para kandidat tersebut pun sudah memberikan hak pilihnya di TPS masing-masing. Nah, untuk mengetahui informasi lengkap terkait PSU Pilkada Papua akan disampaikan selengkapnya oleh jurnalis Tribun Papua, Julianus Magai. Selamat sore, Julianus. Selamat sore rekan Siska. Baik, Julianus, seperti apa jalannya PSU Pilkada Papua tadi yang dimulai pada pagi tadi dan juga di mana sajakah para paslon ini memberikan suaranya? Baik rekan Siska, saya Yulian sebagai jurnalis Tribun Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Iya betul sekali, hari ini pemungutan suara ulang PSU Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua resmi berlangsung di 8 kabupaten dan juga 1 kota di Provinsi Papua. Pelaksanaan PSU diawasi ketat oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu Ibu Rifka Haluk serta pejabat daerah guna memastikan proses ini berjalan dengan baik. Untuk paslon sendiri, Ben-Hur Tommy Mano mencoblos haknya di TPS 04 di samping rumahnya Kota Raja, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Sementara calon gubernur nomor 2, Matius De Fakiri, dia memilih di TPS 17 di Kota Raja juga, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Baik, Julianus, lalu terkait dengan pemilihan atau pemungutan suara ulang Pilkada Papua pada hari ini, bagaimana dengan antusiasme para pemilih? Apakah sama tingginya seperti saat Pilkada tahun lalu, Julianus? Baik rekan Siska, sesuai dengan pantauan kami di lapangan, sangat-sangat beda sekali antusias warga sebelumnya dengan yang kemarin. Yang kemarin memang antusiasme warganya luar biasa, tapi yang sekarang sangat-sangat menurun. Baik, dalam PSU Pilkada Papua ini ada kandidat yang didiskualifikasi dan digantikan oleh orang lain. Lalu apa yang menjadi alasan diskualifikasi tersebut, Julianus? Alasannya terkait dengan, kita tahu sama-sama ya, terkait dengan identitas atau surat yang salahnya itu di tempat tinggal wakil yang telah diskualifikasi yaitu Yermis Bisai, kemudian digantikan oleh Kostang Karma sebagai pendamping Ben-Hur Tommy Mano sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua pada PSU hari ini yang telah dilaksanakan. Baik, Julianus, dalam pemungutan suara tadi, apakah ada hal yang disampaikan oleh masing-masing kandidat terkait dengan PSU Pilkada Papua hari ini? Betul sekali, kedua pasangan menyampaikan pendapatnya setelah mereka memilih. Ben-Hur Tommy Mano setelah mencoblos di TPS 04 Kelurahan Wayo Distrik Abepura, ia mengatakan komitmen tinggi dalam PSU ini dengan target kemenangan mencapai 65% suara. Ia juga mengatakan setelah ini tidak ada PSU lagi. Terus kemudian sementara paslon 02 juga mengungkapkan bahwa ia mengapresiasi masyarakat dalam PSU. Ia juga mengajak agar seluruh masyarakat Papua menjadikan PSU ini sebagai ajang demokrasi yang damai dan juga demonstran. Ia mengajak agar seluruh masyarakat Papua agar kembali bersatu sebagai keluarga besar, menghilangkan jurang persoalan dan juga menghindari ujaran kebencian di sosial media. Ia mengajak untuk tunjukkan Papua bisa dan juga Papua menjadi teladan demokrasi bagi Indonesia. Baik, Julianus, sebelum pemungutan suara digelar pada hari ini, kemarin saat penyaluran logistik pemilu, apakah ada kendala di sejumlah daerah? Untuk kendalanya sendiri di
Sebenarnya tidak ada kendala, tapi pada saat pembagian undangan itu ada beberapa warga yang sempat mengeluh karena undangannya dibagi semalam jam 6 waktu Indonesia Timur. Itu di Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Baik, Julianus, apakah ada informasi lagi yang bisa disampaikan terkait dengan gelaran PSU Pilkada Papua hari ini? Mungkin tidak ada, kalau ada nanti kami akan update lagi. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Papua Julianus Mage melaporkan terkait dengan gelaran PSU Pilkada Papua. Selamat bertugas kembali. Hari pagi menyinari ufuk timur Indonesia, sinar fajar yang Tuhan berikan hari ini luar biasa. Alam ini cerah karena ada seorang anak dari negeri ini dalam PSU Papua. Saya yakin semua masyarakat yang ada di satu kota 8 kabupaten akan berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi mereka, akan menyalurkan hak politik mereka selama 104 kampanye kita turun di satu kota dan 8 kabupaten. Mereka telah mendengar program-program visi-misi dari kedua pasangan calon. Pasti masyarakat akan melihat dari sejumlah pemilih akan melihat siapa yang terbaik di antara yang baik ini. Yes, menggunakan hak pilihnya, dan saya berharap yang masih belum bisa datang di sisa waktu sampai jam 1 ini untuk datang ke semua TPS sesuai TPS yang sudah dibagi oleh penyelenggara di KPU. Kita memberikan hak pilihnya. Saya juga bersyukur di Kota Jayapura tadi saya mutar, itu masyarakat juga antusias untuk ke TPS untuk bisa memberikan hak pilih. Mudah-mudahan ini pertanda baik untuk kemajuan demokrasi di Provinsi Papua dan juga bisa memicu untuk semua yang ada di tanah Papua. Saya berharap pemilu ulang di Provinsi Papua ini bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi Republik Indonesia, bangsa dan negara, karena kita tahu bahwa cukup panjang banyak persoalan-persoalan yang sudah kita lalui. Saya berharap ini menjadi pembelajaran mereka. Saya juga kesempatan yang baik ini saya menyampaikan juga beribu-ribu terima kasih kepada semua masyarakat Provinsi Papua yang dari waktu ke waktu kurang lebih 1 tahun 6 bulan ya, ini kita suguhkan demokrasi yang begitu panjang dengan berbagai persoalan, tapi mereka terus bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh kami para petarung-petarung politik, khususnya kami dua pasangan calon ini. Tentunya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan penyampaian kami, baik kami pribadi sebagai pasangan calon khususnya nomor 2 maupun para pendukung dan simpatisan, termasuk teman-teman dari partai politik dan tim pemenangan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang berikut saya berharap, karena ini hari ini kita sudah menentukan dirinya, kita kembali sebagai bersaudara, sebagai suatu keluarga besar masyarakat di Provinsi Papua. Kita tidak lagi membuat ini menjadi jurang persoalan, jurang perselisihan. Kita juga tidak boleh lagi menampilkan hal-hal yang tidak baik, mencaci maki, menggunakan medsos berlebihan, memfitnah. Mari kita jalan sebagai suatu keluarga besar masyarakat Provinsi Papua supaya menjadi contoh bagi semua provinsi di tanah Papua, dan mudah-mudahan juga nanti bagi Republik yang kita cintai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.